Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal arifin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khairi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian kaum muslimin, jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah, amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, nikmat umur hingga di pagi hari ini dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian semoga Allah catat sebagai amal yang soleh di sisinya. Salawat dan salam semua senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallim alaihi. Sebagai seorang muslim yang beriman, karakter seorang mukmin yang beriman itu mau menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak mesti dengar pengajian ini jadi, tapi memang bagusnya dengar pengajian. Nak menuntut ilmu dewek boleh, belajar di Google misalnya boleh. Cuman tidak boleh belajar tanpa guru, galak sesat. Galak sesat, galak tidak percaya dengan Tuhan. Karena ujungnya kalau kita sudah menemukan pelajaran itu, dia terus akan mengejar kita dengan beberapa macam paham. Makanya kalau dia agak terlalu jauh nyimpang, berhenti belajarnya. Karena dia belajar harus pakai guru. Dan belajar ini kewajiban, bukan sunat. Nuntut ilmu itu wajib. Thalabul ilmu faridotun. Faridotun itu maknanya wajib. Ala kulli muslimin wa muslimatin, baik mukmin itu yang lanang maupun betina, wajib nuntut ilmu. Karena kesempurnaan ibadah sangat tergantung dari ilmu yang kita punya. Kalau saya bertanya kepada anak-anak, kapan sih nak kamu masuk Islam? Anak-anak bingung. Itu aku masuk Islam waktu aku lahir. Yang namanya masuk itu aktif. Kalau dimasuk itu pasif. Kalau masuk itu kita yang bergerak masuk. Nah, kata aku dengan anak-anak, waktu kamu lahir dulu kamu langsung ngomong. Begitu keluar dari rahim ibu kau ngomong, "Ma, aku masuk Islam." Apa pernah ada ngomong kayak itu? Tidak, katanya. Tidak, Pak. Lantas bingung anak-anak. Kapan yo masuk Islam? Jangankan anak-anak sebatas SMA, ibu-ibu juga, bapak-bapak juga bingung kapan masuk Islamnya itu. Kapanlah aku masuk Islam? Yang jelas-jelas tahu kapannya masuk Islam adalah para mu'allaf. Para mu'allaf itu artinya orang yang dulunya agamanya Kristen, Katolik, Yahudi, Nasrani. Dia mulai masuk Islam itu dengan mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Nah kita ini kata hadis Rasul dinu khaliluhum. Kita ni agama nenek moyang kita. Kalau bahasa sederhananya, kita ni Islam keturunan. Tahu tak ibu-ibu Islam keturunan? Nenek kita Islam, bak kita Islam, kita ikut-ikut jadi Islam. Jadi Islam keturunan. Jadi semenjak kita belum lahir, kita inilah Islam. Cuman masuk secara pastinya, udhulu bisilmi kafa, masuklah kamu Islam secara kafa ketika kita mengamalkan syariat-syariat agama Islam dengan baik dan benar. Jadi kalau kita masuk nian, dah beda dengan orang Kristen yang masuk Islam. Dia dikumpulkan di masjid, disaksikan oleh orang lain, ada penandatanganan prasasti pindah agama, ditulis, diketahui oleh kuah. Mak itu cara yang masuk Islam. Atau di peradilan. Kita tak pakai bapak ibu-ibu. Kita langsung secara otomatis nenek kita Islam, bak kita Islam, umat kita Islam, otomatis kita juga adalah beragama Islam. Nah, oleh karena itu, karena kita tu Islamnya keturunan, kita pun harus banyak belajar tentang Islam ini sendiri. Karena ada orang Kristen itu, orang-orang kafir itu, orang yang tidak beragama Islam, justru mereka lebih pintar tentang agama Islam. Kenapa? Karena mereka belajar. Kita asik dengan apa yang kita punya, karena kita memang sudah lahirnya Islam. Orang itu di dalaminya Islam itu apa? Orang-orang Kristen yang masuk Islam itu, para pendeta-pendeta, para segala macam itu yang masuk Islam, mereka bukan masuk sembarang masuk, karena mereka sudah mempelajarinya dengan matang. Inilah Islam. Man kita tidak pakai. Pokoknya kita begitu lahir Islam. Tandanya dimasukkan nur-nur Islam itu ketika kita baru lahir. Pas kita lahir, diazankanlah sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetangganya ribut. Uji tetangganya, apalah lebaran oi? Tidak katanya, aku ngazan anak aku. Itu bukan azan, takbiran. Umur hidup tidak pernah ngazan nih, ngazan di depan tak pernah. Tahu-tahu kata bininya, "Woi, itu ayahnya azan anak kita baru lahir." Ini teh ingat takbiran tuh lah nih. Allahu Akbar, Allah. Uji tetangganya, "Woi, ngapalah lebaran?" Tidak katanya, aku ngazan anak aku katanya. La ilaha illallah. Tak pernah ke masjid, tak pernah dengar azan. Kapan dengar azan nutup telinga. Ada yang nutup telinga kapan azan berbunyi, pening palanya. Wah, ya pening nih anakku. Para masjid ini. Ditambah mak ini hari itu apa namanya itu menara tinggi, pening nih. Suara azan, suara ngaji, tak pernah nih keluar dari masjid itu suara lain. Lain masjid. Tidak mungkin lah mutar lagu dangdut di masjid. Pening kata orang. Ngoi di masjid tuh. Ngapa jo? Ngaji, ceramah, azan. Tuh lah ikut-ikut tuh lah. Layong itu masjid jo. Sekali-sekali ya pula lagu dangdut. Nah pening pula. Nah ini. Jadi Bapak Ibu, karena memang kita ini terlahirnya Islam. Maaf, kalau Bapak Ibu yang memang ngejak kecilnya masuk SD, terus SMP, terus SMA, kuliah di umum. Nah, secara kasat mata ilmu agamanya dikit nian. Makanya harus banyak belajar.
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kata Allah dalam Al-Qur'an, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tidak sama. Nah, oleh karena itu kesempurnaan ibadah itu terletak pada ilmu. Makanya kita belajar. Fas'alu ahli zikri fa innahum la ya'lamun. Bertanyalah kepada orang yang paham kalau memang kamu tidak paham. Jangan belajar dewe. Kalau nak belajar bagaimana nangkis kalau wong nyerang dari kiri dan kanan, tanya dengan Pak Barrozi. Kalau dia nyabit kanan dari atas, buangnya mak mano? Tanya dengan Pak Barrozi. Betul tak kira-kira? Sesuai dengan keahlian masing-masing. Jangan sembarang tanya. Kalau nak nanya bagian apa kira-kira? Bagian pasang listrik dan sentruman listrik, tanya bagian tukang listrik. Jangan bertanya dengan aku. Bertanya dengan aku, selesai pegang yang kanan, pegang yang kidau. Cucuk listrik, nah mati. Ya kira itu. Fas'alu ahli zikri fa innahum la ya'lamun. Bertanyalah dengan orang yang paham kalau memang kamu tidak paham. Nah ini. Jadi yang namanya kita belajar ini terus, tidak pakai berhenti. Kapan berhentinya? Mati. Di HP itu boleh belajar dikit-dikit, cuman kalau ibu bapak memahami sesuatu yang tidak jelas, bawa ke pengajian, bertanya. Mak mana lah Ustaz, aku nak nanya mak ini. Aku ni pernah baca cak itu. Ya, kadang-kadang baca itu sesat. Nyesat ke? Karena kita bacanya suka hadis, kita tidak memahami suka hadis yang lain. Kita paham satu pendapat, ujungnya keras gitu. Keras sebagai batu. Yang hadis ku baca itu, karena dia bacanya suka hadis lain, tidak dibacanya, tidak diimbanginya, akhirnya keras. Tidak dapat pendapat yang lain, tidak diambil. Oleh karena itu teruslah belajar. Karena kita ni sehubungan dengan beberapa ayat yang akan kubacakan, aku ni belum mengajar tafsirnya, lagi motivasi, kira-kira itu kan, lagi motivasi. Karena sehubungan dengan ayat yang beberapa ayat yang akan kubacakan ini berhubungan betul dengan kematian kita semuanya di akhirat. Dan sekarang ini kita ni selagi masih hidup di dunia ini, pikiran kita tuh selalu dunia, tidak mikir yang lain. Nah, kapan kita dan ngaji tentang akhirat, mikirnya akhirat. Dan ngaji tentang kematian, mikirnya kematian. Dan ngaji tentang amal, mikirnya amal. Nah, oleh karena itu saya akan bacakan surat Maryam. Belum dem, surat Maryam ini panjang. Sudah Maryam nanti Toha. Bukan Toha yang para rumah Maryam, para rumah Toha, bukan. Ya uji kamu lah. Ada tak Maryam dengan Toha? Para ada rumahnya. Nah itu. Ini rumah Maryam, ini rumah Toha. Tidak yang itu nak aku bahas, aku tidak bahas rumah tangga wong. Surat Maryam dengan surat Toha berdekatan. Sudah surat Maryam, surat Toha. Maka nama Toha itu bagus, ada dalam Al-Quran. Kita bahas surat Maryam dulu. Sudah surat Maryam baru surat Toha. Nah sudah surat Toha mana ada tetangganya yang lain, baru tetangganya yang lain nak diurus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ayatnya? Summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asaddu 'alar rahmani khitiyya. Kemudian kata Allah, pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
akan ditarik Tuhan. Kan sambungan tafsir saya kemarin tuh, setelah dibangkitkan, kemudian mereka dikumpulkan di suatu tempat di padang mahsyar, kemudian mereka akan ditarik. Akan ditarik ke neraka. Dan dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa demi Tuhanmu sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka sekeliling jahanam dengan berlutut. Nah, nanti ketika kita dibangkitkan, orang-orang yang ingkar kepada Allah itu, orang yang tidak percaya, tidak meyakini Allah, orang yang fasik kepada Allah, mereka akan dikumpulkan, dibangkitkan bersama setan. Jadi setan, belis kumpul. Dan mereka semuanya itu kami datangkan mereka sekeliling jahanam dengan berlutut. Jadi dalam tafsir kita ni kaget. Beberapa ulama tafsir beda pendapat. Kita ni yang ada yang mengatakan bahwa kita ni kaget semuanya akan diketemukan dengan jahanam dulu. Bertemu dulu. Nanti di akhir ayat ini Allah akan menyelamatkan orang-orang tertentu dimasukkan ke dalam surga. Dan semua kita melihat dulu neraka jahanam. Berapa pendapat para ahli tafsir yang lain seperti Ibnu Juraid dan yang lainnya mengatakan bahwa kita ini yang dimaksud akan dibawa ke jahanam itu akan melintas di atas neraka jahanam. Jadi kita ini bukan langsung masuk surga, akan melintas pucuk neraka jahanam. Ada lagi ulama tafsir mengatakan akan kita temui neraka jahanam, ketemu dulu kita. Wallahu alam, apa panas apa tidak wallahu alam. Yang jelas kalau kita memang dilindungi Allah, insya Allah tidak panas. Nah, kita ini akan melewati neraka jahanam. Beberapa ulama para pendapat ahli tafsir adalah sirat, nyebrang di sirat. Lemak man masih muda, malah tua model kita nyebrang sirat ni selesai. Apalagi Pak Hamzah berjalan agak lunglai, selesai masuk neraka jahanam tu lah. Cemplung. Masih muda pecah rombongan ini baca weh belari dia. Tua menua apalagi Pak Sarjani badan gemuk. Nah, kau selesai tahu umat telah dalam neraka. Kita akan melewati itu Bapak Ibu. Tapi ada kata Allah, orang-orang yang bertakwa dan beriman akan diselamatkan. Hanya Allah yang tahu. Makanya para ulama berpendapat bahwa kalbarki seperti kilat. Jadi kita tidak perlu berjalan pucuk jembatan Shiratul Mustaqim yang ada turun, ada naik, ada datar, ada turun, ada menukik segala macam tu. Tapi kita terbang sampai ke seberang. Diselamatkan Allah. Hanya Allah yang tahu mana jalan nyelamatnya. Jangan sedih juga mikirnya. Menak dia mikir mak ini hari dem. Tahu mantulah gitu. Cuman jangan dipikir ke situ. Yang paling penting banyakkan amal. Karena amal itulah yang akan menyelamatkan kita. Lihat di akhir ayat. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Coba, ini Al-Quran nih. Kita nih bakal datang kalau ke neraka tuh. Nah inilah yang ulama beda pendapat. Ada yang katanya nyengok neraka dulu galau-galau. No. Ada yang mengatakan bahwa kita tuh melintasi sirat. Di situ ada neraka jahanamnya. Aku dah baca juga memastikannya terus terang deh. Ini ahli tafsir yang aku bacanya. Aku dah baca nak nyebutnya. Masalahnya aku belum pernah ke situ. Aku lah pernah lah lihatnya nih, baru aku yakin. Tapi dari Al-Quran ainul yakin bukan hakul yakin. Kalau sekarang ini kita nih Bapak Ibu hakul yakin. Hakul yakin benar-benar yakin, belum ainul yakin. Ainul yakin itu udah ainul yakin. Mata
Mata kita belum pernah nyengoknya, tapi kita hakul yakin. Yakin, seyakin, yakinnya. Makanya surat Al-Hakumut Takatsur itu Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin la taru apa sudah kita? Ya. Pertama itu adalah ilmu yakin. Nah, kita sekarang sedang belajar ilmu yakin. Kita meyakini bahwa surga itu ada, neraka itu ada. Kemudian terakhir baru kita ainul yakin. Mata kita melihat. Ini kita baru ilmu yakin. Baru ilmu kita yang kita tahu betul bahwa kita nanti setelah di akhirat nanti akan semuanya ketemu dengan neraka. Makanya beda pendapat ulama. Ada yang temunya maksudnya kita tuh menbangsa becak sungai di Mesirawas tuh, Mesirawas Utara, Pengarawas. Kita tuh di tepi neraka kalau duduk. Nyengok neraka, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baru kemudian orang-orang beriman dan bertakwa diselamatkan. Yo, balik ke surga, balik ke surga, balik ke surga. Yang lain dorong malaikat, ceprong, masuk malaikat. Nauzubillah summa na'udzubillah. Dan disitulah kita butuh syafaat. Makanya kita sesama muslim tidak boleh namanya go bertengkar, sebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu man baik dengan aku. Kau senawar, dia baik dengan aku. Kayak aku tolong kamu masuk neraka. Tenang baik. Kalau mau masuk surga mulu, nalak Pak Senawar. Rupanya Haji Bambang nih masuk surga juga. Ji, anu Pak Husin. Tidak tahu dah ada ni. Kepenyengok je tangannya. Oh, ya Pak Irusin. Nah, kau selesai kau. Ya Tuhan uji aku minta tolong tanah. Kawan aku dulu. Waktu di nikah tu sering jadi sekretaris. Aku di ketuanya. Masuk juga. Tak tolongnya. Naiklah dia. Alhamdulillahirabbil. Contoh baik kau sih, jangan pula nak bengis. Itulah kira-kira kalau kita ni baik. Namun kita bermusuhan, kita tengok kawan kita neraka, matilah kau. Nah, cak pakam dulu di dunia kau, rasul kau sekarang. Tolong oi, tidak ada tolong menolong ini hari. Dulu kau cak sombong ni, diajak kau hajat kata kau lajulah. Lajulah banyak gawe. Nah, makanlah gawe kau situ. Baru kita ngomongnya. Jadi semuanya akan ketemu dengan neraka. Akan melalui sirat. Jadi kata ada seorang nenek-nenek nanyong Rasul. Sul katanya. Sul tu Rasul. Sul ini. Ngapa ni kesal sul ni? Itu sul ku nak nanya ni. Aku ni masuk surga tak kira-kira? Ngok Rasul. Tak. Baliklah kau dah masuk surga tak? Awak lah tua jelek pula dah masuk surga je. Nah, balik nenek tu nangis. Temu Abu Bakar. Ngapo katanya itu waknya bahasa kita. Ngapo wak nangis? Kata Rasul aku dah masuk surga ni. Ayo dem kita ngadap Rasul ni. Wak tu salah baik. Rasul tu bermain baik kata wak. Orang balik. Tanya dengan Rasul, iya nek itu waknya. Dalam surga tu dak kata yang setua. Nanti waktu kembali muda lagi. Cak gadis yang baru berusia 25 tahun. Alhamdulillah kata. Berarti aku ni masuk. Jadi ibu-ibu, uak-uak, ayu-ayu yang lah tua, dosa khawatir. Dalam surga model ini, aku rasa ngeri gitu. Tapi di dalam surga itu usia kita di antara 30 sampai 35. Lagi mateng-matengnya nian. Ganteng-ganteng nian. Ngejar bola masih cepat. Berlari cepat. Main hari. Dikejar ayam bete kepor. Jangan macam-macam. Salah-salah. Kita lah lemah nian. Jadi jangan awak lah tua, lah lemah, bergaya budak muda. Sadar diri. Makanya hadis kemarin yang ku baca. Min husnil mar'il muslimin tarkuhu ma la ya'nihi. Seorang muslim mukmin yang baik itu ninggalkan hal yang tak layak dengan dia.
Nah, pokoknya yang kira-kira layak janganlah digawekan karena kita ni lah tua. Jadi ayat yang dalam ayat ini tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Datang galau. Makanya ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan datang cak nyengok di pinggir neraka. Ada yang mengatakan bahwa kita tuh melintas di atas siratnya neraka. Ke jahanam. Kalau ulama beda pendapat, kita yakini semuanya itu benar. Jangan ngambil pendapat ulama satu, karena ahli tafsir itu mereka sudah belajar segala macam nahu, sorob, badi, mantek. Mana aku ni cuman baca tafsirnya baik. Aku tidak baca nafsirkan menurut mereka. Aku tuh ngikut tafsir wong baik. Aku tidak baca nafsir Al-Quran. Dan tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Nah, mendatangi sini ada dua kemungkinan. Ulama tafsir sependapat. Ada yang datang nyengok nerakonian, ada yang melintas di atas neraka. Kemudian ketentuan itu sudah ditetapkan. Allah sudah tetapkan itu. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya jadi penghuni surga, amin. Masuk surga semuanya, amin. Kalaupun kurang-kurang sedikit, semoga Allah memberikan syafaat melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau lagi di masjid ngandeng pengajian ini, diam kalau saking kehusuknya, saking ketaatnya. Balik ke maghrib mulai setan yang belis ngacau pikiran gitu, kakak kekek. Ada kata Rasul sehubungan dengan berita ini, ada sahabat Rasul ngomong waktu Rasul bacakan ayat, katanya aku mulai sekarang sampai mati tidak nak ketawa lagi, katanya. Tidak ketawa lagi dia sampai mati. Saking kengerinya dahsyatnya neraka. Man kita ni kalau di pengajian sadar galau kapan balik lagi, udah teringat lagi. Tidak apa-apa, yang penting ada saatnya sadar. Amin. Mendang balik gak lupa, kita manusia biasa. Innal insanu la yakhluqu anil khata'i wan nisyan. Manusia luput dari kesalahan dan kehilapan. Yang penting apa yang kita dapatkan ilmu agama tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, kita istiqomah meyakininya. Insyaallah kita akan bertemu dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Ada tak Bapak Ibu yang nak bertanya? Kalau aku tak baca jawab, nanti aku pending, aku baca dulu baru aku jawab. Karena yang namanya ini tak baca sembarangan jawab, kecuali yang sifatnya khilafiyah bisa saya jawab. Tapi kalau yang apalagi yang sifatnya akidah, karena akidah tak boleh sembarang jawab. Kalau fikih bisa, karena fikih itu cuma paham. Karena asbabul fikihnya atau usul fikihnya jelas dari Al-Quran. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semuanya panjang umur, amin. Anak-anak kita anak yang soleh dan soleha, amin. Kemudian keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, amin. Anak-anak kita yang sudah berkeluarga, semoga keluarga kecilnya bahagia, sejahtera, hidupnya sakinah, mawaddah dan warahmah. Anak-anak kita sudah berkeluarga, belum diberi keturunan, semoga Allah beri keturunan. Anak-anak kita yang masih bujang, masih gadis, semoga dijodohkan Allah dengan laki-laki soleh dan perempuan solehah. Anak-anak kita yang belum punya pekerjaan, agar Allah berikan pekerjaan kepadanya. Anak-anak kita yang masih belajar, semoga dilindungi Allah. Dan seandainya ada keluarga kita sudah yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang maha mulia di sisinya, amin ya rabbal alamin. Bi karomatil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma la tada' lana fi maqamina zamban ila ghafarta wa la aiban ila satarta wa la hamman ila farajta wa la dainan ila qadaita wa la maridan ila safaita wa la safaran ila wasalta wa la hajatan min hawaidina ila qadaita ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa sallam alaihi walhamdulillahi alamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.